Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal kontroversi perawatan ya. Jadi yang namanya perawatan itu ada dua ekstrim. Yang satu sebelum muncul penyakit dirawat, yang satu kalau sudah sakit baru dirawat. Tapi untuk motor ini perlu ditambah satu lagi, yaitu perawatan yang tidak meningkatkan kesehatan motor, yang tidak membuat kesehatan motor terjaga. Jadi tentu ya, yang namanya motor sehat itu pengertiannya banyak. Orang punya pendapat beda-beda soal motor yang sehat itu yang bagaimana. Ada yang ekstrim ya, yaitu motor yang nggak pernah diservis, itu pasti nggak sehat. Jadi ada yang beranggapan motor nggak pernah diservis itu pasti motornya bobrok. Ada juga yang berpendapat lebih ekstrim lagi, sisi kebalikannya ya, motor nggak pernah diservis itu motor kalau masih bisa jalan itu adalah motor sehat. Tentu ini juga berlaku untuk mobil ya general, tapi ya maaf, penulis kebiasaan ngomong motor ya motor, tapi ini juga berlaku untuk mobil juga. Ya sebenarnya ada kesamaan sih ya. Ada yang selama motor atau mobilnya nggak ada masalah itu nggak ke bengkel. Ada yang walau motornya mobilnya nggak ada masalah itu memaksakan diri ke bengkel. Untuk periode servisnya sendiri, ada yang mengikuti masa ganti oli, ada yang misalnya 2 kali ganti oli baru servis. Nah, selama ini yang namanya servis itu promosinya, klaimnya adalah dengan diservis maka yang namanya performa motor atau mobil itu akan tetap terjaga. Kalau nggak diservis, katanya ya performanya bakal turun. Nah, ada ya yang sampai sekarang sangat mempercayai itu. Dan ya orang-orang yang seperti ini yang kemudian dimanfaatkan oleh bengkel-bengkel servis. Jadi kemudian ya dengan alasan menjaga performa motor tetap atau mobil ya tetap prima, maka harus ganti part ini gitu ya. Yang paling sering adalah filter udara, kemudian busi, kemudian kulan, ada juga minyak rem, oli power steering kalau untuk mobil, ya tentu oli ya, oli mesin, oli transmisi. Bagian yang diservis juga macam-macam. Kalau mobil ada model gurah juga, gurah oli mesin, gurah radiator, gurah ruang bakar, injektor dicopoti untuk diservis gitu ya. Kalau untuk motor ya, kalau yang CVT ya CVT-nya dibongkar, disemproti bensin atau karbu cleaner atau injektor cleaner
throttle body dibongkar, disemproti. Yang masalah adalah kadang ya yang namanya servis itu tidak menambahkan sesuatu ya. Memang ada beberapa situasi di mana yang namanya servis itu membuat performa itu jadi prima kembali. Tapi ya banyak yang nggak merasakan peningkatan sama sekali. Habis di servis yo podo ae. Orang yang merasakan ini ya biasanya orang yang tahu gimana caranya merawat motor, mobil yang baik. Jadi seringnya performa itu turun karena yang pemiliknya nggak tahu cara merawat atau ngetriknya itu kurang bagus gitu. Jadi nggak tahu gimana caranya untuk bikin performa kendaraan itu tetap stabil, tetap baik. Sebenarnya ya kalau kita rangkum ya, kita semerikan, turunnya performa itu seringnya dari 3 hal. Dari bahan bakarnya, dari pelumasannya, dan dari udaranya ya. Juga tentu ya yang namanya pemakaian ya ono aki dan seterusnya gitu ya. Jadi ada dari kelistrikan, bensin, bahan bakar maksudnya, udaranya, terus pelumasannya. Nah kebanyakan orang itu nggak tahu ya apa sih yang menyebabkan penurunan performa itu, yang menyebabkan muncul penyakit itu dari sisi bensin, bahan bakar, udara, pelumas, dan apa sih jenis mana? Kebanyakan orang nggak tahu ya apa sih yang menyebabkan penurunan performa dari 4 faktor itu. Tapi kalau kelistrikan mungkin ya lebih ke kebiasaan ya, bukan dari apa yang harus dilakukan, modifikasi atau perhatian apa yang dilakukan agar kendaraan itu tetap awet. Kalau kelistrikan itu lebih ke pengetahuan, seperti misalnya kalau di mobil jangan menggunakan air conditioner terus menerus dengan kondisi idling ya, tanpa memblayer kendaraannya, karena nanti baterainya tekor, akinya tekor. Kadang kendaraan itu pakai wiper saat musim hujan, lampu depan menyala, AC menyala, nyetel musik, itu bisa bikin aki tekor karena ternyata pasokan bahan bakar, pasokan listriknya nggak mencukupi untuk semua kebutuhan itu. Jadi misalnya pakai lampu jauh, wiper, audio, air conditioner, bisa nggak cukup ya. Jadi kalau pemakaian kelistrikan itu lebih ke pengetahuan. Kalau untuk motor misalnya meninggalkan motor, memastikan untuk mematikan remote, mematikan apa gitu ya, karena ya kelistrikan motor sendiri itu pemakaian arusnya terutama untuk Smarky itu cukup besar, apalagi kalau sudah pakai sistem elektronik callback atau semacamnya ya, itu pemakaian listrik lebih besar lagi. Jadi sering kasus tekor itu karena kelupaan apa kayak gitu ya. Di buku manual sudah disebutkan kalau kendaraan nggak dipakai harus dilakukan ini. Nah, dari pemakainya mungkin nggak baca buku manual, nggak tahu. Kita ngomong dari yang lain saja. Untuk pelumas itu problem utamanya adalah orang nggak tahu bahwa kualitas oli sekarang itu sangat buruk. Jadi orang berpikir ganti oli 2000 km untuk motor
2.500 km untuk mobil itu aman. Padahal enggak aman. Siapa bilang 2000 km ganti oli itu sudah termasuk sering, sudah termasuk bagus? Enggak. Jadi yang namanya ganti oli itu menyesuaikan ya, menyesuaikan dari kemampuan olinya. Nggak bisa pakai kurang kilometer saja. Mungkin olinya oli bagus gitu ya, tahan 10.000 km katanya, 15.000 km katanya, 5.000 km katanya. Tapi ya itu tahu sekian kilometer itu dicoba di mana, kendaraan apa, kondisi cuaca seperti apa. Karena beda cuaca, beda kendaraan, beda cara pemakaian, beda daerah pemakaian, itu bisa beda. Ada mungkin yang lebih awet, tapi ya kebanyakan lebih nggak awet. Apalagi kalau klaimnya 10.000 km. Yang masalah utama juga adalah karena oli itu sekarang bahannya juga lebih buruk daripada beberapa tahun yang lalu. Dari puluhan tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu beli oli sintetik itu dijamin bagus. Tapi sekarang beli oli sintetik itu seringnya lebih jelek daripada oli mineral. Apalagi kalau kemudian pakai oli yang encer. Oli encer itu sangat membutuhkan bahan oli yang baik. Nggak bisa pakai bahan oli yang murahan ya, yang mineral, yang kelas cepat rusak. Tapi sekarang yang terjadi adalah oli-oli encer pun bahannya itu mineral. Mungkin ada yang nulisi, oh olinya sintetik, tapi sebenarnya itu bukan sintetik. Oli sintetik itu cirinya adalah olinya tahan panas, baik tahan penguapan maupun tahan oksidasi. Jadi harusnya dibandingkan dengan oli mineral, oli sintetik itu nggak cepat hitam. Kita ngomong pengertian masa lalu loh ya, sintetik harusnya begitu, tapi yang terjadi sekarang enggak. Oli sintetik itu malah cepat sekali hitam. Ya ada pengecualian tapi enggak, ya sangat sedikit lah ya pengecualiannya. Kebanyakan oli sintetik itu lebih buruk daripada oli mineral. Oli mineralnya juga ya sudah beda dari yang masa lalu. Jadi ya entah mengapa makin maju, makin modern itu malah makin modern malah makin buruk oli itu. Nah ini sumber kesalahan pertama orang dalam ganti oli. Harusnya olinya itu cuma kuat misalnya 500 km 300 km, tapi dengan asumsi 2000 km itu sudah cukup cepat ya, dianggap sudah termasuk cukup sering ganti olinya, diganti 2000 km. Hasilnya apa? Hasilnya ya kendaraan jadi penyakitan, jadi fuel dilution pertama. Kalau sudah parah hampir oli jadi cepat habis. Oli juga cepat jadi hitam. Hitam anggap aja gara-gara ada proses pembakaran. Tapi harusnya oli itu nggak boleh dipakai kalau sudah hitam. Ya memang itu anggap aja hasil pembakaran dan macam-macam. Tapi kalau olinya sudah hitam ya harus diganti dong. Karena oli hitam itu sudah menunjukkan ciri oli yang rusak. Terus yang salah berikutnya adalah soal bahan bakar. Jadi orang berpikir bensin dengan oktan tinggi itu pembersihnya lebih baik, padahal ya enggak juga ya. Jadi taunya ini adalah kalau orangnya itu nyoba
bensinnya itu konsisten, misalnya sebulan ya, motor dipakai tiap hari sekian puluh kilometer, itu selama sebulan pakai bensin tertentu terus. Nah, kalau melakukan seperti ini terus kemudian ya tiap hari itu sering melakukan pengujian akselerasi atau enggak beberapa hari sekali melakukan uji akselerasi atau uji top speed, pasti akan bisa melihat kecenderungan ya. Kalau penulis ya zaman dulu lihat sendiri pakai bensin Pertalite, Pertamax Turbo, V-Power itu V-Power entah ya, nggak terlalu, terutama Pertamax, Pertalite gitu ya. Ini kita ngomong resep masa lalu karena yang sekarang bisa aja beda. Nah, itu performa bisa turun. Jadi dalam sebulan ya, kalau dulu pakai Pertamax itu performa jadi turun. Akselerasi motor dari asalnya 18 detikan jadi 20 detikan. Pakai Pertalite zaman dulu ya, nggak ngomong Pertalite zaman sekarang, itu juga cepet juga penurunannya. Nah, ini yang menyebabkan orang kalau servis injektor itu jadi lebih baik performanya, karena ya semprotannya jadi kurang bagus kalau dibiarkan kondisi standar. Nah, sebenarnya ada solusi yang lain juga ya, yaitu menggunakan aditif bensin yang bisa membantu pembersihan. Tapi penulis nggak ngomong yang misalnya seperti Klinos atau apa gitu ya, tapi yang aftermarket beneran ya, yang bisa membantu membersihkan injektor terbukti. Kalau cara penulis ya pakai margarin, atau kalau pas lagi males ya pakai minyak samin Saponta. Yang paling mantap biasanya memang Amanda ya kalau untuk nambah tenaga. Tapi kalau untuk pembersihan pakai minyak samin Saponta saja sudah cukup. Jadi kelemahan utama soal bahan bakar karena orang nggak tahu caranya membersihkan ruang bakar dan injektor ya. Karena sebenarnya nggak perlu yang namanya gurah, nggak perlu yang namanya perlakuan khusus untuk membersihkan injektor. Cukup dengan yang dicampurkan ke bensin itu sudah bisa membantu ya. Kalau misalnya sudah rampat pol gitu, tinggal teliti belinya. Cara murah ya minyak samin Saponta dan margarin itu. Terus yang berikutnya soal udara. Entah kenapa ya orang berpikir bahwa yang namanya filter udara bawaan motor atau bawaan mobil itu sudah cukup baik memfilter udara. Ya kita harus harus cek beneran apakah memang filternya itu beneran menyaring udara dengan baik. Caranya untuk tahu itu adalah dengan mengecek di setelahnya filter. Kalau filternya bekerja dengan baik, itu bakal sama sekali nggak ada debu ya, jelaga itu nggak ada, hitam-hitam kalau dioleskan ke tangan gitu nggak ada. Dan ya sayangnya filter udara yang beli baru itu biasanya filtrasinya buruk. Kebanyakan ya, walau ada beberapa pengecualian, tapi kebanyakan itu buruk. Jadi banyak konsumen yang nggak sadar bahwa filter baru, filter orisinil, filter mahal yang mereka beli itu filtrasinya nggak bagus. Nah, kalau filtrasinya nggak bagus, ya jangan heran bila kemudian kendaraan jadi boros, jadi muncul masalah. Karena ya bagaimanapun juga debu yang jelas-jelas sampai kelihatan, sampai jelas-jelas sampai bikin penumpukan, ya bakal mengganggu kerja mesin. Apalagi karena sekarang zamannya injeksi.
di zaman injeksi gini ya bakal bakal tetap ada masalah, ya bakal bikin masalah kalau sampai ada debu, ya sampai debunya bisa menimbulkan penumpukan yang sampai menyebabkan kalau diusap tangan itu sampai muncul warna hitam gitu. Kalau filtrasinya bagus, ya mau diservis ya nggak akan ada peningkatan. Kalau untuk beberapa kendaraan yang perlu diperhatikan juga adalah soal panas ya. Jadi coba cari untuk kendaraannya apakah ada yang rusaknya karena ada panas. Karena panas itu bisa merusak komponen mesin juga, terutama sensor. Kalau sensornya sering kena panas, maka ya bisa rusak. Nah, kita harus cari cara pencegahan, gimana caranya panas itu berkurang. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.